Shalom, selamat hari Minggu. Kami ucapkan untuk jemaat yang di gereja maupun di rumah. Selamat datang di kebaktian Minggu 16 Januari dengan tema Tuhan adalah kasih dan setia. Baik, sebelum memulai ibadah kita,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih, berkat, dan karunia-Mu Tuhan pada kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, di situasi seperti ini kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh langsung beribadah di tempat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Kau buka mata hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh fokus, boleh meninggalkan beban pikiran kami ya Tuhan, dan hanya duduk menyembah-Mu saja ya Tuhan, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun dosa-dosa kami ya Tuhan. Jika kami lalai Tuhan dan melanggar perintah-Mu, maafkan kami ya Tuhan, dan kami mengucap syukur juga Tuhan. Terlepas apapun dosa kami, Engkau tetap mengasihi kami dan tetap setia di setiap langkah kami ya Tuhan. Tuhan, inilah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menempati hati kami ya Tuhan. Hari ini serahkan ibadah ini pada tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, puji maka abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan buku ND Hupuji Holongi Rohani. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siapakah kita manusia yang tak layak ini yang layak diberikan kasih setianya? Mari nyanyikan lagu pujian Kasih Setiamu. Dinyanyikan Kasih Setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mataku, kenapa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kembalikan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan? Selain puji dan sembahan. Dengarlah hukum Tuhan, diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
Demikian pembahasan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari nyanyikan lagu Kidung Jemaat di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Dia mengasihi kita dan tidak memandang betapa hinanya kita. Bernyanyikan lagu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Perlindungan
Epistel firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsoria. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dengan baik. Amin. Jemaat kami untuk bangkit berdiri, kita ingin menyanyikan lagu pujian dengan sukacita, bersyukurlah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas Matuita Salutna. Kami akan membacakan warta jemaat kita pada hari ini, minggu kedua setelah Epifanias 16 Januari 2022, dengan tema Tuhan adalah kasih dan setia. Warta yang pertama, sermon guru sekolah minggu. Dilaksanakan pada hari Jumat 21 Januari 2022 pukul 20 WIB, dipimpin Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran COVID-19, mulai hari Minggu ini 16 Januari 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah hanya satu kali, yaitu persembahan 1A, 1B, diakoni, dan pusat, dengan desain amplop tebal, dan dihimbau kepada kita semua agar jangan melipat-lipat amplop. Demikian agar kita ketahui bersama. Yang ketiga, warta ketiga, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Julistar Posma Ulitua Purba, putra dari Bapak Nelson Purba almarhum dan Ibu Ratna Boruh Tapea. Alamat Jalan Tanah Kusir, RT 001 RW 010, nomor 30, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Banjar, Kampung Perigi. Dengan Dewi Puspita Sari Boruh Tapea, putri dari Bapak Bambang Basuki dan Ibu Kartini. Alamat Jalan Gang Melati, RT 06 RW 08 nomor 12, Muncang, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022, masuk pukul 10 WIB, bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhan memberkati. Warta yang keempat, rapat huria. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022, mulai pukul 8 WIB, bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2. Akan dilaksanakan rapat huria untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran huria tahun 2022. Untuk itu diundang agar hadir seluruh parhalado, ketua seksi, semua dewan dan utusan setiap Banjar. Karena melihat dan perkembangan pandemi COVID-19 saat ini, maka sesuai hasil sermon parhalado, untuk utusan jemaat setiap Banjar 3 orang. Demikian untuk diketahui. Warta kelima, kelahiran.
Pada hari Sabtu 8 Januari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Sondi Pitor Manahan Silalahi, Maria Karina Aprilia Borusiagian. Alamat Jalan Sawo 1, Blok FA 9 nomor 7 Sektor 7 Menteng, Bintaro Jaya, Banjar, Bintaro Jaya, NPJ 1948. Yang kedua, pada hari Rabu 12 Januari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Roni Hasudungan Marpaung, Sarjana Teknik, Maria Febriani Borusitohang AMD, alamat Jalan Praja Dalam B nomor 30 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Banjar Godung, NPJ 1910. Kedua anak dan ibu dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Demikian warta ini kami bacakan. Yang belum kami bacakan bisa kita baca di buku warta yang ada bagi kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Horas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat, Ya Tuhan Tiap Jam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Epifani, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan ayat 11 di bawah topik kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dan sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat,
Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang maha kasih, maha kuasa. Tetapi Tuhan kita juga adalah Allah maha hadir di segala perkara yang kita jalani dan kita hadapi. Seorang perempuan hebat, penulis banyak buku, kelahiran kota Arizona, negara bagian Amerika Serikat, bernama Pamela Kaye Tracy. Dia menuliskan kata bijak demikian, Tuhan, janji-Mu tidak akan gagal jika kami mau percaya dan menunggu. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan, janji-Mu tidak akan gagal jika kami mau percaya dan menunggu. Di kata kuncinya adalah percaya dan berpengharapan. Karena orang yang berpengharapanlah yang bisa menunggu kehadiran pertolongan dari Tuhan. Sebagaimana dihadapi oleh Raja Daud, dia tahu dan dia merasakan bahwa banyak persoalan, masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dia dikelilingi oleh orang-orang fasik yang tertawa menari-nari atas kecelakaan yang akan diberikan kepada Daud. Saul merencanakan yang jahat pada hidupnya. Dia Saul mengirimkan surat kepada negara-negara lain di bawah kekuasaannya supaya membunuh yang namanya Daud. Digambarkan secara rinci ciri-ciri Daud, dan kemana-mana Daud tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia terancam, dia bersembunyi dari gua ke gua. Bahkan dia sempat melakukan sikap yang sangat luar biasa bagi orang. Dia berperilaku seperti orang gila, mulutnya berbusa-busa. Akhirnya orang yang akan membunuhnya mengatakan, ini orang gila, ngapain kita, sudah biarkan. Begitu caranya. Tetapi di balik semua persoalan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya, dia sangat tahu dan dia sangat percaya bahwa Allah itu, Tuhan yang dia sembah itu, selain Tuhan yang perkasa, dia tahu Tuhan yang dia percaya dan sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Ini yang kita hadapi saat ini juga. Bahwa orang fasik belum selesai, belum hilang. Orang fasik yang dihadapi oleh Daud memiliki perilaku yang sama dengan yang kita hadapi sekarang, dan memiliki perilaku yang sama sampai akhir zaman. Maka kata kuncinya tadi adalah iman dan percaya, karena di sana ada kesabaran menunggu. Saudara-saudara, ilustrasi tadi dikaitkan oleh Pamela dengan sebuah ilustrasi tentang seorang perwira menengah di Angkatan Udara Amerika Serikat bernama Kapten Penerbang Bill. Di dalam ilustrasi itu diceritakan bahwa sudah banyak penerbangan dilakukan oleh Kapten Bill, dan dia adalah salah satu orang yang berprestasi. Kesehatan fisiknya dari luar biasa. Seluruh tantangan bagi penerbang dia lulus dengan nilai sangat luar biasa. Summa cum laude, nilai A semua nilainya. Tetapi tanpa dia sadari kehebatan fisiknya dari luar yang gagah perkasa itu, rupanya di dalam sudah digerogoti oleh kanker di dalam tubuhnya. Dia mengalami sesuatu yang aneh, lalu dia pergi ke dokter. Didiagnosa
di CT scan. CT scan lah yang paling tinggi dari segala scan untuk melihat tentang apakah di dalam tubuh kita ada kanker atau tidak. Lalu hasil diagnosa itu, Kapten penerbang Bill dikatakan dia mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dia sangat kaget, terjatuh dia. Kakinya gemetar karena selama ini dia keadaannya sehat-sehat saja. Bahkan dia adalah yang memiliki fisik yang paling prima dari seluruh angkatannya, angkatan penerbang waktu itu. Dia tidak percaya. Tetapi faktanya dia sudah divonis kanker stadium akhir. Lalu dia membuat surat kepada saudara-saudara teman-temannya, seangkatannya, dan yang dia kenal. Dia teleponi, dia katakan, tolong bantu doa, saya divonis kanker stadium akhir. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada Kapten Bill? 2 minggu berikutnya, dia pergi ke dokter. Tapi sebelum dia pergi ke dokter untuk terakhir kali, dia pergi ke Cleveland Clinic. Itulah salah satu klinik yang non-profit, artinya biayanya mampu dia bayar karena non-profit. Bayarannya tidak terlalu mahal. Putusan terakhir ke sana lah dia. Tapi sebelum ke sana dia buat surat kepada teman-temannya. Dia katakan, teman-teman, nanti kalau saya mengalami keadaan yang paling buruk, saya akan meninggal gara-gara kanker ini. Dan istri saya juga mengalami bencana, maka saya minta tolong dirawat kedua anak saya. Dia buat wasiat seperti itu kepada teman-temannya. Hari ini saya ambil keputusan ini yang terakhir. Saya akan ke Cleveland. Dia akan pergi ke Cleveland, ya, ke klinik Cleveland. Di sanalah dia diperiksa. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam tempo 2 minggu itu, dokternya yang memeriksa kembali melakukan CT scan. Dokter itu kaget dan dia katakan, Kapten Bill, aku heran bahwa saya sudah melakukan CT scan selama 2 jam, tetapi saya tidak menemukan satu titik pun kankermu. Kankermu telah menghilang dan kamu dinyatakan negatif. Dia tertawa, dia memuji Tuhan, dia melompat-lompat, dia berteriak. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan lewat cerita singkat ini? Mata saya dan telinga saya sudah menyaksikan beberapa orang dipulihkan, disembuhkan dari kanker stadium akhir. Lewat doa-doa dan ibadah. Mata saya sudah menyaksikan itu selama 24 tahun pelayanan saya di gereja HKBP sesudah saya ditabiskan menjadi pendeta. Dan telinga saya sudah mendengar itu banyak. Jemaat dengan stadium akhir disembuhkan. Tetapi mata saya juga menyaksikan sendiri ada divonis kanker stadium 4, dia meninggal. Tetapi dia meninggal dengan tersenyum. Dan keluarganya tidak ada yang marah. Malah dikuatkan Tuhan. Lalu persoalannya di mana? Persoalan kasih setia Tuhan bukan persoalan apa kita sembuh atau tidak sembuh. Bukan itu yang persoalannya. Banyak orang disembuhkan meskipun stadium akhir, ya. Tetapi banyak juga orang tidak disembuhkan, tetapi dia dapat mengalami sukacita karena dipulihkan secara rohani. Secara jasmani tidak dipulihkan, tapi secara rohani dia dipulihkan. Maka persoalan iman kita bukan soal kita sembuh atau tidak. Karena orang sakit tidak sembuh meninggal, dia juga masuk surga. Orang sakit disembuhkan, dia masuk surga. Tetapi karena itu bukan persoalannya kita sembuh atau tidak. Karena yang terbesar dari kasih setia Tuhan bukan soal kita sembuh atau tidak. Tetapi kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus yang telah dinyatakan sebagai penyataan kasih Allah. Lewat Yesus Kristus kita tahu bahwa kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi
berita terbesar tentang kasih Allah. Terpujilah Tuhan kalau kita sembuh. Tetapi terpujilah Tuhan juga kalau kita tidak sembuh. Karena bukan soal sembuh tidak sembuh yang menjadi persoalan kita memiliki kehidupan yang kekal itu. Maka saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang lebih tinggi dari lebih persoalan sembuh tidak sembuh. Karena kita tahu bahwa kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang terbesar. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, maka bersyukurlah setiap hari. Apapun keadaan yang saudara rasakan, apapun keadaan yang saudara alami, bersyukurlah setiap saat. Karena kita tahu, ingatlah, kita tidak binasa lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ketika kita sedang berkelimpahan, jangan bermegah sendiri kita. Jangan angkuh kita. Karena kemegahan kita seperti rumput yang mekar di pagi hari dan layu di siang hari. Orang bisa kelihatan gagah pagi hari, siang dia sudah divonis kanker stadium 4. Orang gagah dengan berkata aku luar biasa di pagi hari, lalu dia meninggal kena tabrak, ditimbun oleh rubuhan kantor. Apapun bisa mengakhiri perjalanan hidup kita, tapi tidak bisa menghentikan kita bersama menikmati kehidupan yang kekal. Karena itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di Minggu Epifani dinyatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Bahkan Alkitab mencatat itu di dalam 1 Yohanes pasal 4. Dinyatakan itu dengan tegas. Bahwa Allah itu adalah kasih. Siapa yang hidup di dalam kasih, Allah ada di dalam dia dan dia ada di dalam Allah. Luar biasa. Belum ada pernah kitab suci apapun mencatat tentang ini. Bahwa siapa yang ada di dalam kasih, maka Allah ada di dalam dia dan dia ada di dalam Allah. Luar biasa. Maka kita karena kasih Allah yang sangat besar itu, maka diberikan kepada kita hak privilege, hak yang istimewa. Apa itu? Kita dapat melihat Allah, puji Tuhan, haleluya. Belum pernah ada orang yang bisa melihat Allah selain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kesempurnaan Allah hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Maka siapa yang percaya kepada Yesus, dia dapat melihat Allah. Allah bersama-sama dengan dia. Tidak hanya itu. Siapa yang percaya dan menjadi sahabat Yesus Kristus, maka dia mendapat hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Tidak ada pernah dikatakan kepada siapapun menjadi anak-anak Allah selain kepada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya satu nama ditetapkan, ditentukan dari sorga. Sebagaimana khotbah kita minggu yang lalu. Ini anakku, anakku doho. Engkau adalah anakku, aku berkenan kepadamu. Maka siapa yang percaya kepada Yesus, karena Yesus sendiri sudah menyatakan engkau adalah sahabat-sahabatku, bukan lagi menjadi hamba, tetapi menjadi sahabatku. Siapa yang menjadi sahabat Yesus, maka dia menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kalau kita anak-anak Allah, apalagi yang mau kita khawatirkan dalam hidup ini? Apalagi yang bisa membuat kita takut kalau kita sungguh-sungguh mengaku dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah kita adalah Allah yang perkasa.
Tetapi tidak hanya itu, Allah kita adalah Allah yang hadir dalam setiap apa yang kita hadapi. Mari kita dibantu, mungkin ini tidak sampai 3 menit, lewat video ini kita melihat, siapa tahu kita mengalami perjalanan seperti ini. Boleh dibantu oleh slide, ditampilkan video, tidak sampai 3 menit. Bahwa hidup kita kadang kita mengalami Perjumpaanku secara pribadi denganmu adalah waktu-waktu terbaik yang pernah aku nikmati. Waktu di mana aku merasa dihargai, dikasihi dan dicintai. Kuberikan seluruh hidupku untukmu Tuhan, seluruh yang terbaik di dalam hidupku. Kurelakan hanya untuk menyenangkan hatimu. Kukerjakan setiap destiniku dengan tanggung jawab, dengan cinta, dengan passion. Mengejar hatimu lebih dari segalanya. Karena bagiku Tuhan, hatimu dan cintamu dan destiny yang kau tetapkan, itulah segalanya buatku. Lihat engkau tersenyum lewat semua yang ku kerjakan, itu segalanya Tuhan. Namun di penghujung jalan destiniku, badai demi badai mulai menerpa semua yang kulakukan. Destiniku mulai goyah lewat segala macam kekhawatiran. Hatiku mulai pahit Tuhan. Dan jujur, aku mulai marah dengan setiap keadaan yang aku alami. Seolah-olah Engkau tidak setia dalam setiap janjimu. Semua yang aku percayai dan aku perkatakan, itu seakan-akan tidak pernah terjadi Tuhan. Kebekuan demi kebekuan, keletihan dan kelelahan mencengkram hatiku sedemikian rupa, membuat aku jatuh sedemikian dalam Tuhan. Di dalam kejatuhanku kuingat kasih-Mu, kuingat perjumpaan denganmu Tuhan, kuingat cinta-Mu yang Kau berikan buatku. Cinta yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang ditawari oleh dunia ini. Cinta yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku sadar Tuhan Engkau segalanya. Tuhan, bawa aku kembali dalam cinta-Mu. Bawa aku kembali mengerti hati-Mu. Bawa aku kembali dalam jalan destiniku Tuhan. Dalam kegagalan dan kejatuhanku ku berseru, jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan pernah berhenti mendidik dan mencintaiku. Bawa aku kembali dalam pusaran cinta-Mu. Bawa kami Tuhan kembali dalam pusat tawatan-Mu. Biar hati ini melekat sepenuhnya dengan hati-Mu, sampai semua yang Kau tetapkan jadi atasku. Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, sampai semuanya genap dan tuntas. Paksa Tuhan, paksa. Jangan pernah lepaskan kami. Jangan pernah berhenti mencintai kami. Di dalam pelukan destinimu, di dalam pelukan cinta-Mu,
Itu hidup kami Tuhan. Itu bagian kami yang Kau tetapkan buat kami. Terima pertobatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi lewat cerita tadi ada tertangkap bahwa ada, sebenarnya nggak tahu terhapus itu, bahwa saudara-saudara sahabat-sahabatnya sendiri meninggalkan dia, melambaikan tangan, tetapi Yesus datang memeluk dia. Bahkan kata Yesus itu sangat luar biasa tadi. Now stay with me more forever. Now stay with me more forever. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Tidak hanya hari Minggu. Kalau kita tinggal dengan Tuhan hanya hari Minggu, betapa sia-sianya hidup kita 6 hari lagi. Maka setiap saat kita harus tinggal dengan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Tolong selayaknya dipersiapkan dari Keluaran 13 ayat 21-22. Disiapkan kian dulu sama kita. Nanti kita baca bersama. Saya baca ayat 6 sampai ayat 9. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Luar biasa. Jadi kasih Allah yang tidak berbatas itu diberikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Dinyatakan, itu arti dari Epifani itu. Kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita di dalam setiap perkara yang kita hadapi. Tidak hanya di dalam sukacita, tidak hanya di dalam kesusahan, setiap saat. Maka Tuhan turut campur tangan di dalam keadaan-keadaan kita alami. Umat Tuhan pada perjanjian lama. Maka Tuhan kita yang sembah itu adalah Allah yang Alfa dan Omega, forever and ever. Dari awal sampai akhir. Pada perjanjian lama diceritakan bagaimana Tuhan melindungi umatnya berjalan di padang gurun itu setelah mereka keluar dari Mesir. Boleh kita baca, tolong ditampilkan. Keluaran 13 ayat 21 sampai ayat 22 kita boleh baca. Bagaimana Tuhan melindungi umat Israel dalam perjalanannya. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiap api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat, ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Tidak hentinya setiap saat. Maka bagaimana Tuhan melindungi umat Israel lewat tiang api dan tiang awan sampai hari ini, sampai Maranatha. Dia juga adalah Tuhan yang sama, melindungi kita dari panasnya kehidupan ini dan dalam kehidupan kita. Terakhir, ayat 10 sampai 11 dikatakan, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Luar biasa. Sungguh saya katakan hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah Maha Adil. Maha Adil. Di mana kemahaadilan Tuhan? Kemahaadilan Tuhan adalah Tuhan memberikan berkat matahari dan berkat hujan kepada siapapun sama. Tidak ada klaster-klasternya. Tidak ada pembedaan sama Sintua Yos, Simajunta karena dia Sintua rajin maka lebih panas matahari. Tidak ada. Sama.
teriknya matahari sama bagi kita semua. Dinginnya sama kita nikmati. Dan hujan juga sama diberikan. Tetapi kemahaadilannya adalah hanya kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan kasih setia. Hanya kepada kita. Tidak kepada semua. Hanya yang percaya kepada Yesus diberikan kasih setianya, yaitu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka siapapun yang mau datang dari bangsa manapun, dulu eksklusif hanya kepada bangsa Israel, tetapi sekarang siapapun, dari marga apapun, dari suku bangsa manapun, dari latar belakang apapun, kalau mau percaya kepada Yesus Kristus, maka dia dapat memiliki kasih setia Tuhan. Tolong pemain musik kita mempersiapkan lagu kita nomor 10. Bersyukurlah. Saudara-saudara, mau saya katakan hari ini, supaya kita tidak sia-sia datang hari ini. Persoalan belum selesai. Covid belum selesai. Berita terakhir sudah luar biasa di DKI penambahan Omikron. Maka saya katakan masih hati-hati. Harus hati-hati. Sempat melandai. Tapi saya mau mengatakan, jika Omikron merajalela bukan berarti Allah tidak kasih. Bukan berarti Allah kita tidak maha kasih. Tetap sampai Maranatha Allah kita adalah Allah maha kasih. Tetapi Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini juga, kita juga harus menahan diri. Kalau tidak begitu penting, jangan kumpul-kumpul dulu. Maka dibuat kebijakan. Karena semakin meninggi Omikron, maka dibuat kebijakan. Persembahannya sekaligus. Tidak lagi di tempat. Jangan marah. Tapi katakan, Tuhan, seberapa lama pun persoalan ini, pandemi ini, kami mohon, selamatkan kami. Dan kita doakan, siapa yang datang hari ini beribadah dan yang beribadah lewat live streaming, Tuhan jaga, tidak ada satu orang pun terpapar Omikron. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita, kalau yang bersedia berdiri, mari kita berdiri. Kita nyanyikan bersyukurlah. Kita bersyukur. Di tahun kesehatan ini kita bersyukur. Dikatakan firman Tuhan tadi dari Pistel, kita punya talenta masing-masing. Kita tidak sama, talenta kita berbeda-beda, tapi kita satu. Karena kita adalah tubuh Kristus, maka mari kita bersyukur. Apapun keadaan kita hadapi hari ini, bersyukur. Karena dengan bersyukurlah kita temukan jawaban dari Tuhan. Mari kita nyanyikan bersyukurlah, pemain musik kita.
kita berdoa. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Hadir di dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, dan kasih setia-Mu. Sungguh, bagi kami yang percaya kepada Yesus, setiap pagi kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, rahmat-Mu baru. Bagi kami yang percaya kepada Yesus Kristus, Engkau memberikan hak istimewa bahwa kami bisa melihat Allah, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Tuhan. Lewat kebenaran iman yang kami alami Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam segala perkara yang kami hadapi. Tapi mata fisik kami tidak melihatnya. Tetapi lewat mata batin kami sampai hari ini sungguh Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Banyak sudah saudara-saudara kami yang meninggal karena pandemi COVID-19 dan yang baru lewat varian Omikron ini akan mengancam kami. Banyak saudara kami meninggal karena bencana alam. Secara khusus saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam karena erupsi gunung berapi dan juga bencana-bencana alam lainnya. Lewat berita yang kami dengar dan baca Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu sampai hari ini. Minggu kedua Epifani ini Tuhan, kami masih aman. Kami selamat dan sehat. Baik yang hadir di gereja ini dan mengikuti ibadah lewat live streaming. Itu semua karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Tetapi ada kasih setia-Mu yang terbesar dari segala yang kami alami dalam hidup kami. Dari sejak kami lahir sampai hari ini, sungguh luar biasa kasih setia-Mu kami alami. Tetapi ada berita terbesar yang melebihi segala yang sudah kami rasakan itu Tuhan. Keagungan kasih setia-Mu yaitu Yesus Kristus yang telah datang menyelamatkan kami lewat kematian-Nya di kayu salib itu. Sehingga kami percaya Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada berita yang paling besar melebihi berita yang kami dengar ini Tuhan. Bahwa kami tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidaklah sukacita terbesar dari sukacita ini Tuhan. Tetapi karena kami terdiri dari daging yang lemah, gelombang kehidupan, masalah hidup, sakit, penyakit, dan persoalan hidup lainnya. Karena kami dari daging, kami lemah Tuhan. Kami seringkali tidak berdaya, membuat kami terkadang meragukan kuasa-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali. Pada minggu kedua Epifani ini kami diingatkan kembali bahwa sungguh Tuhan adalah kasih dan setia. Manusia dapat melakukan kasih tapi tidak setia. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Mu dan juga setia dalam kasih-Mu. Bahkan saat memberontak kami, Tuhan kasihi di kayu salib itu. Tidak ada kasih yang terbesar dari kasih yang ditunjukkan anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah kabar terbesar yang kami bawa pulang dengan sukacita. Meskipun persoalan hidup dan ancaman Omikron masih mengancam kami, tapi kami percaya
Orang yang bernaung dan berlindung di bawah kuasa Tuhan akan terlindungi dan selamat. Itulah yang kami percaya Tuhan. Kuatkan kami mempercayai ini. Tapi tidak cukup hanya percaya, karena Tuhan memberikan kepada kami akal budi, hikmat. Maka kami juga harus berhikmat dalam hidup ini. Pemerintah mengaturkan supaya taat protokol kesehatan, maka kami taat. Karena pemerintah mengaturkan itu bukan untuk pemerintah, tetapi itu diaturkan untuk kami, rakyat Indonesia, dimanapun, secara khusus kami yang beribadah hari ini dan yang beribadah di setiap rumah lewat live streaming ini. Lindungi, berkati kami. Berkati seluruh hamba-hambamu yang sudah merancang program tahun 2022 ini di bawah pimpinan Pendeta Resort kami, Pendeta Jepri Sitindao, dan seluruh Parhalado bersatu padu supaya lewat program itu ada garis yang dapat diikuti untuk tahun 2022 ini. Berkatilah rapat itu boleh jauh dari mara bahaya paparan COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudara kami yang akan melakukan pemberkatan nikah. Julistar Posma Ulitua Purba dengan calonnya Dewi Pospita Sari Boru Utapea. Berkatilah rancangan rencana mereka Tuhan sampai menerima pemberkatan nikah, supaya ada sukacita lewat lawatan Tuhan. Maka seperti sukacita yang terjadi di Pesta Kana, pada acara pemberkatan nikah dan pesta adatnya juga terjadi sukacita itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit dan sedang pemulihan di rumah. Sintua M. Siregar, Rumah Sakit Pertamina. Nyonya Sintua Desi Majuntak Rosmala Boru Silalahi, Rumah Sakit Fatmawati. Nyonya Sintua M. Pasaribu Boru Sitompul, Rumah Sakit Harapan Kita. Lawat mereka Tuhan di rumah sakit, pulihkan mereka supaya mereka juga mengalami sukacita besar lewat sentuhan kasih setiamu, lewat kesembuhan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang pemulihan, Nyonya Wesi Majuntak Boru Hutagalung, Nyonya Sintu Ersi Tanggang Inang Boru Sirega, Erika Boru Purba, Sintua M. Hasi Hombing, Nyonya Sijabat Rosianim Boru Silalahi, Edward Simbolon, Nyonya Naibaho Rasuna Said Boru Simbolon, Mangiring Sidney Tua Sintindaon, Nyonya M.H. Tambunan Boru Simajuntak, Situa Edward M. Tambunan, Dr. Andus Iwan B.M. Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmora, Nyonya Putar-Putar, Saur Mardelina Boru Sirait. Tuhan juga melawat di setiap rumah mereka supaya terjadi pemulihan. Lewat itu mereka merasakan keagungan kebesaran kasih. Tuhan juga memelihara hidup kami. Izinkan kami pulang Tuhan dengan sukacita, membawa kabar terbesar bahwa kasih setia Tuhan telah nyata di setiap perjalanan hidup kami, di setiap hal yang kami hadapi, asal kami percaya dan berpengharapan hanya kepada pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau menggulungkan persembahan ke depan altar, menyanyikan lagu buku ND Hosi Panggoloa. Hosi Panggoloa. Hosi Panggoloa, Saito Pomao, Sayunang Mandada.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pengagungan, kerajaan, dan kekuasaan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti live streaming di setiap rumah atau tempat dimanapun, kami seluruh pelayan hari ini ibadah sore dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.